Selamat pagi Dokter Brahma. Halo, Sorry ganggu dok, pagi-pagi dok. ya nggak apa-apa, Lagi di mana? santai. Lagi di rumah dok? Masih di rumah. Masih di rumah. Belum. Kalau puasa gini buka konsul juga nggak dok di tempat praktek? Buka, buka. Buka Buka dari ya? jam 9. Harusnya sih jam 9 sih, tapi sekarang aku izin jadi jam 10 sampai jam Ih, 3. luar biasa loh izin cuman gara-gara pengen live Instagram bareng sama MGT Radio. Makasih ya dok ya. Sama-sama. Dok, ini Oi. ngomongin masalah ini dok, masalah nutrisi gitu ya. Ini sebetulnya selama bulan Mm-mm. puasa ini apa aja sih yang harus dipenuhi dok? Dipenuhi nomor satu mah air putih. Jangan Wajib itu mah lupa. dok ya. Mm-mm. Wajib itu mah soalnya kalau nggak power ke ginjalnya, kalau misalkan kan kadang-kadang orang suka ada yang puasa, misalkan sahur tapi Mm-mm. nggak makan nggak minum gitu kan itu sih paling power Mm-mm. sih menurutku ya takutnya dehidrasi apalagi kan setiap puasa kan entah kenapa cuacanya selalu panas ya gitu jarang hujan Ya. lah gitu jadi ya yang paling wajib tuh air putih memang sih repotnya kalau minum air putih pun juga kalau kebanyakan juga kita pipisnya bakal besernya luar biasa ya pas subuh gitu tapi ya lumayan lah minimal kan badannya udah kepenuhin yang maksudnya yang benar-benar dibutuhin itu udah dapat gitu. Jadi air putih Mm-mm. minimal 5 gelas lah pas sahur kalau menurutku ya. Pas sahur. Oke. Mm-mm. Jadi Kalau buat makan, kenapa silakan kalah? silakan dok. Lanjut 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 Oh lanjut. ya, kalau buat makanan sih orang tuh kan beda-beda ya preferensinya. Ada yang cuman makan kurma doang, udah happy. Mm-mm. Ada yang harus makan nasi. Ada yang kayak saya mah cuman makan protein sama sayur sama buah doang juga udah kenyang banget gitu. Jadi ya Iya iya iya. preferensinya orang-orang aja sih gitu. Hmm. Itu aja. Oh Terus jadi kalau misalkan, hmm? jadi sebetulnya kalau Kalau kita ngomongin tentang masalah memilih makanan sehat untuk buka puasa dan sahur gitu ya dan apa nutrisi apa aja yang harus dipenuhin itu balik lagi sama pribadi kitanya begitu ya dok ya. um, sesungguhnya sih, maksudnya gini kalau untuk fase awal kan namanya puasa tuh kan butuh adaptasi gitu kan. Jadi Hmm. seminggu 3 hari sampai seminggu pertama kan biasanya orang tuh ya lemes-lemesnya, lulus-lulusnya Ya lah gitu. Jadi kalau aku sih betul. biasanya kalau misalkan orang istilahnya mah baru pertama perdana mau ini kan mau langsung diet nih mumpung puasa sekalian Hmm. diet gitu itu mah boleh Hmm. aja cuman biasanya kan ada waktu 3 hari 5 harian lah butuh ngikutin prosesnya dulu baru ntar ikutan diet gitu kalau saya sih ngajarin ke pasien-pasien saya kalau diet tuh saya bagi dua sebetulnya mau yang mau di apa sih diet sambil puasa tuh mau sambil santai atau mau seriusan. Kalau mau santai sahurnya masih boleh pakai karbo satu kepal Oke. tangan. Tapi kalau mau yang serius nggak usah Seriusan. pakai karbo sama sekali juga itu aman-aman aja kok gitu. Oke. Oh, jadi buat listener saya dengerin dibilang sama Dokter Prama gitu. Kalau mau ada dua kemungkinan serius dan tidak serius gitu. Pilih yang mana begitu ya. Dok, Betul betul. eh, kalau Ya. kalau kita ngomongin tentang masalah makanan sehat, itu benar nggak sih dok? Mm. Identik sama mahal gitu? Enggak juga sih. Itu mah cuman gimana ya? Tergantung ini persepsinya dulu. Persepsi soal makanan sehat tuh apa sih gitu. Kalau orang tuh kan selalu Hmm. bilangnya makanan sehat itu tidak berasa, saya tidak berbumbu, tidak berasa, Heeh, dikukus, direbus, tidak digoreng, apalagi ya? Organik yang kayak gitu-gitu lah ya. Pada heeh, dasarnya orang tuh selalu ngomongnya gitu. Tapi kan fair-fairan kalau kita bilang soal direbus, dikukus, nasi putih dikukus, mie direbus. Jadi itu murah-murah aja kok dan itu tahu orang tahu bahwa mie nggak sehat kok, tapi direbus kok. Gitu. direbus. Jadinya ya Iya benar. per- ya kan persepsinya dulu kalau misalkan dibilang tidak berbumbu itu pasti sehat, tidak berasa itu Hmm. pasti sehat, nasi putih juga setengah mati hambarnya orang bilang nggak sehat kok. Iya iya. Ya kan? Jadi maksudnya kadang-kadang orang tuh kalau bahasa aku mah bias gitu dalam menjudge sesuatu tuh sehat atau enggak gitu ya pada dasarnya. Kalau Oke. fair-fairannya gini dulu. Kalau yang jelas sehat makan sayur-sayuran sama buah itu jelas sehat. Ya. Cuman kalau misalkan di jus itu udah beda cerita. Karena begitu Hmm. di jus itu, oke secara vitamin, mineral, kandungan-kandungan itunya mah tetap bagus. Cuman Hmm. karena seratnya hancur, jadi gula yang bisa diserap dari si buah-buahan itu akan lebih banyak. Jadi itu bisa jadi nggak sehat Oke. gitu loh. Jadi Terus sebetulnya kalau kalau kita ngomong, ngomongin hmm, masalah sayur sama hmm, buah-buahan hmm, lebih baik hmm, dimakan begitu aja nggak usah di jus dengan berbagai um, macam.
Iya, Oke. dalam arti kalau misalkan sayur sih mendingan ditumis deh kalau buat saya ya dibandingin di Mhm. jus gitu. Karena kalau di jus sayur kan fair-fairan nggak enak sama sekali, pahit gitu. Orang pasti akan cenderung untuk nambahin gula atau Gula. nambahin buah Heeh. biar lebih manis gitu kan. Oke. Sedangkan buah begitu di jus itu dia akan kapasitas badan untuk menyerapnya itu akan lebih tinggi terhadap si gulanya itu. Sedangkan banyak penelitian fruktosa atau gula buah itu kalau kebanyakan malah bisa bikin fatty liver atau asam urat. Jadi ya hati-hati Jadi gitu loh. iya Jadi bener ya. Jadi tergantung pengetahuan si ujung-ujungnya ya gitu jadi maksudnya. iya. Orang tuh harus mau belajar gitu, harus mau belajar bahwa nomor satu sih kalau menurutku mah jangan terlalu percaya iklan. Maksudnya kan, ya, ya kan, sorry ya, maksudnya belak-belakan gini. Eh, Kalau misalkan kita dibilangin bahwa ada satu produk yang let's say yang botolnya segini, yang jeruk yang harganya cuma 6.000 misalkan dengan bulir jeruk asli gitu, misalkan tahu lah itu Ya. orang tuh apa gitu ya. Fair-fairannya emang bisa ya dapat sebotol gitu harga 6.000 dari jeruk beneran. Kalaupun diperes, ya nggak mungkin, dapatnya Iya juga bener paling cuma bener bener. segini Iya, gitu loh. Jadi bener bener. orang tuh harus Campurannya mau banyak mikir pasti. gitu. Mhm. Kayak Kadang-kadang banyak gitu ya dok. pasienku kan, soalnya Kenapa dok? banyak pasienku tuh yang nanya, misalkan banyak pasienku tuh yang nanya, misalkan dok boleh nggak sih kan sekarang butuh vitamin C, gue Hmm. pengen berbuka puasanya dengan ada tuh yang minuman botol yang 1.000 miligram, itu kan Heeh. vitamin C dok, aman nggak? Terus aku cuma bercanda gini, lu pernah lihat nggak kadar gulanya berapa? Lihat deh itu kadar gulanya berapa. Kadar gulanya tuh kalau nggak salah 40 gram. Satu sendok teh itu 4 gram. Berarti lu minum 10 sendok teh gula gitu. Iya bener-bener Jadi jangan ya, termakan dan terhasut sama iklan berarti dok ya. gitu. Jadi kalau menurutku pribadi sih mendingan kajian pakai multivitamin beneran gitu ya. Iya. Terserah deh mau minumnya pagi atau malam daripada lu minum yang begituan gitu yang gulanya seabrek gitu kan tahu gula teh jahat gitu. Bener-bener. Ya kadang-kadang ada orang yang apa namanya jadi sok tahu ya dok ya. Jadi nggak nanya sama ahlinya terus tiba-tiba ya udahlah gue ngikutin lu, gue ngikutin iklan. Ajar ternyata di Yang baliknya ngikutin efeknya iklan sih memang jahat sebenarnya, banget. iklan Iklan ya. sih sebenarnya. Ya, jadi Gitu. nanti listeners juga jangan lupa untuk apa namanya selalu memberikan pertanyaan. Boleh dok nanti kita kabar-kabari juga Boleh, buat boleh, boleh. teman-teman. Ini udah banyak yang gabung juga dok. Ada beberapa pertanyaan nanti kita bakal tanya sama dokter. Dok, kita ngomongin masalah Ah, menu wajib sehat yang harus ada ah. ketika buka puasa dan sahur. Menu wajib yang sehat dok. Oke. Sehat. Nanti biasanya kalau kayak gini tuh suka banyak dikomplain, dok gue ngekos, dok gue nggak bisa masak, dok gue pesan di luar gitu. Biasanya sih diserangnya begitu sih. Oke, kalau gini fair-fairannya, gini kalau misalkan orang tuh kan pengennya tuh kan definisi sehat tuh kan orang tuh suka mengkaitkannya pokoknya yang penting jangan mah dulu deh. Kalau puasa tuh kan Hmm. selalu itu gitu. Jangan mah, jangan ngeleyeng, jangan mau pingsan. Intinya kan Oke. itu. Kalau misalkan mau mencapai itu semua, sebetulnya paling kalau aku ya selalu oh nggak ada piringnya. Paling simpel tuh misalkan satu piring gitu, satu bulatan piring gede itu dibagi dua, setengahnya itu Oke. adalah sayur, Hmm. setengahnya lagi itu tergantung kalau mau dietnya diet santai berarti pakai sekepel karbo di seperempat yang sisi sebelah kanan sama sisanya penuhin sama protein. Oke. Itu yang simple. Hmm. Tapi kalau saya pribadi sih kalau saya makan mah saya mah lebih banyak protein, bener-bener protein setengah, sayur setengah, sama good fat setengah. Good fat itu biasanya aku dapatnya dari alpukat lah, dari daging kelapa, dari air kelapa, dari kacang-kacangan kayak gitu. Jadi soalnya secara teorinya yang paling bikin kita tuh kenyang dan awet gitu lah istilahnya tuh adalah good fat. Cuman kalau kita ngomongin good fat itu kan orang selalu mikirnya oh good apa oh lemak itu jahat, lemak itu kalau ya istilahnya kan gaji jahat, kulit jahat, apa jahat gitu. Hmm. Fair-fairannya yang paling jahat tuh gula sih. Tapi fair-fairan gue bukan keto ya. Maksudnya biasanya kalau aku ngomongin lemak tuh langsung semuanya itu bilang oh keto ya dok ya. Enggak sih karena gue sayurnya masih sabrek. Sayur sama buahnya aku masih sabrek gitu. Oh gitu. Oke Gitu. oke. Cuman ya kadang-kadang orang kalau itu kan sahur ya sorry. Kalau Hmm. misalkan buka puasa Buka. kadang-kadang nah ini yang suka kalau bahasanya mah pamaeh gitu ya. Pamaeh Ya. orang-orang kalau lagi puasa dan diet tuh adalah buka tuh selalu dengan takjil yang manisnya kebangetan. Ya tau lah ya kolak, candil segala Hmm. macem gitu. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan kita langsung udah gak istilahnya seharian gak makan terus sama kita dikasih makan gula langsung jebret kayak gitu badan tuh akan kaget setengah mati dan akan langsung ditimbun kebanyakan akan ditimbun jadi lemak sih sebenarnya lemak yang ada di dalam badan kita ya gitu jadi makanya kenapa orang kalau puasa rata-rata jadi menggemuk
gitu. Jadi kalau aku sih akan nyaranin takjil pertamanya tuh kalau di keluarga saya mah air kelapa sama dagingnya atau buah potong biasa aja gitu. Oh, dibanding dengan Baru berkolak-kolak Rian ya, mm, lebih enak itu ya dok ya. soalnya gulanya tinggi gitu ya. Kecuali kalau misalkan bisa bikin kolak sendiri yang nggak pakai gula gitu ya boleh-boleh aja sih. Tapi udah susah kalau beli di luar mah gitu. Tuh, listeners ya. Jadi kalau tajil itu lebih enak dari buah-buahan. Kalau misalnya tadi dokter Prama bilang apa namanya air kelapa atau daging kelapa, terus kemudian Mm, juga buah-buah yang lain, buah potong dan segala macam itu lebih segar dok ya, lebih bagus buat betul betul. kesehatan gitu ya. Mm, Oh. mm, Nah mm. terus setelah itu boleh makan makan besarnya ya, dok, seperti Nah tadi itu yang kalau tergantung gini kalau misalkan emang mau diet, kalau misalnya mau sambil diet yang sehat gitu ya, kalau saya sih biasanya habis makan buah itu sholat maghrib dulu. Udah sholat maghrib kan bisa tuh udah sebenarnya kan kalau udah buka takjil teh udah lumayan kenyang tuh sebenarnya gitu. ya Jadi pas betul. pas mau duduk makan teh udah yang oh kenyang gening gitu. Jadi udah nggak terlalu brutal gitu. Tapi beda sama kalau misalkan habis takjil langsung makan segala macam itu pasti bakal lebih reward dari dari yang seharusnya gitu ya istilahnya. Cuman Betul ya ya. tetap boleh makan. Cuman kalau memang mau urusannya sama diet, kalau bisa ya minimal karbonya jangan malam deh gitu. Jadi makan tuh cuman daging sama sayur gitu. Tapi dagingnya mau ayam, mau ikan, mau sapi, mau kambing, mau bagian apapun, mau sama kulitnya gajinya sih buat saya sih nggak apa-apa. Asal jangan digoreng tepung, jangan ada unsur tepungnya. Gitu. Padahal yang goreng tepung itu So, enak dok sebetulnya. iya enak, tapi makanya itu yang bikin gendutnya. Oh gitu. Waduh, selama ini salah saya makannya sama tepung semua ya. Oke, jadi Nah, itu listeners. Jadi apa namanya itu dalam menu sehat untuk sahur dan juga buka puasa dan mudah-mudahan sih bisa diterapkan dalam kehidupan apabila kita pengen lebih sehat kehidupannya dok ya. betul betul. Dok, nah kita ngomongin tentang masalah itu tadi makanan dan makanan sahur dan juga pada saat buka puasa yang sehat menurut dokter Prama dan kalau sebetulnya kalau puasa gini diet masih boleh jalan ya dok? Boleh. Aku sih sekeluarga mah happy banget kalau lagi puasa gini bakal dietnya bakal pasti sukses. Pasti sukses banget. Soalnya kan secara kita cuma makan 2 kali sehari, itu pun kita nggak makan Uh, karbo sama sekali. Ini uh, sekalian aku ngebahas nih kan ada yang nanya kalau diet gula boleh, diganti gula sehat aren bisa nggak dok? Gitu kan. Terus ya. aku akan Gimana dok? jawab dengan versi bercandaan dan versi agak nyolot. Kalau Silakan dok. misal, masa gini, aku selalu bilang gini kalau ke pasien-pasienku, lo sebelum nyebut kata, misalkan kan ada gula aren, gula coklat, gula kelapa, gula whatever lah gitu. Kata depannya apa sih sebelum kata aren, kata coklat, kata merah itu apa sih? Gula kan? Gula. Tetap gula kan? Jadi Uh, kalau misalkan lo lagi dalam kondisi diet, lo pengen mencapai sesuatu dalam hati lo pengen kurusan, lo pengen sehat, dan lo tahu bahwa gula, kan kalimatnya adalah gula itu berbahaya. Kalimat itu uh, betul, tapi kalau misalkan lo berpikir dengan substitusi doang, istilahnya dari gula pasir atau gula putih jadi gula aren, gula jawa, gula merah, lo sama aja kayak bilang, anjir gua kepanasan, gua pengen ganti jaket jadi sweater. sama juga ya. Jadi kan sama aja, emang perbedaannya dari jaket ke sweater lebih tipis, lebih istilahnya mah lebih nggak panas dibandingin jaket gitu, tapi kan lo Uh, gak akan dapet yang lo pengenin gitu loh. Jadi kalau misalkan tapi kadang-kadang orang tuh kan seneng banget substitusi. Oke, gue ganti, dok, gue nggak makan karbo, dok, gue ganti nasi nasi putih jadi nasi merah. Gue cuman yang sama aja dul. Atau misalkan kan ganti apa ya? Ganti nasi jadi kentang. kentang. Terus gue cuman yang terus dok kentangnya dikukus kok. Terus gue cuman bilangnya, emang lu cara masak nasi diapain sih di rice cooker? Gue pengen tahu. Dikukus juga Iya benar, kan? gue juga iya. Gitu loh. Jadi orang tuh seneng kan kalau bahasa ibu saya mah menipu diri sendiri kan ibu bapak saya dokter juga kan gitu. Jadi kan kita Uh, mah sering debat lah gitu di meja makan gitu. Cuman inti dasarnya adalah itu orang tuh seneng banget dikasih option yang terkesan lebih baik padahal enggak. Nanti bakal komplain ke sejuta umat bahwa gue mah diet gagal, gue mah diet nggak berhasil. Ya sebenarnya karena badannya itu tetap menerimanya itu sebagai sesuatu yang ya itu lagi. Ngerti nggak? Jadi hmm, badan kita itu kan sebetulnya hanya bisa mengolah makanan tuh cuma jadi gula, jadi asam amino atau protein, atau jadi asam lemak. Udah 3 itu doang. Jadi terserah lu mau namanya apa di luar sana, di dalam badan cuma jadi itu. itu. Oke. Jadi lu mau Jadi mau mau discuss, mau ribut sama yang lain tetap di badan lu cuma ada 3 itu doang ya, Dok. cuma Lu mau jadi makan 3 itu apapun doang. gitu. Ya plus Hmm. plus serat deh kalau mau gitu. Tapi kan serat Iya. juga kan fair-fair nggak diserap sama badan gitu. Jadi yang benar-benar diserap Heeh. tuh cuma 3 itu gitu. Jadi ya
Kalau misalkan ada yang nanya nih kayak gini, kalau kaldu jamur bagus nggak untuk diet? Coba lu baca deh kandungannya apa. Gue tahu mereknya yang terkenal tuh kan itu gitu ya. Coba baca deh isinya apa gitu. Coba lu baca baik-baik isinya apa. Kalau isinya jamur doang sih ya sudah gitu lah. Terus kalau misalkan apa? Bagaimana supaya kita nggak down dengan omongan orang, lu mah nggak bakal kurus. Ya ngapain lu dengerin sih? Dia juga nggak ngasih makan lu. Kecuali kalau dia Bener-bener. ngasih makan lu, ya kan kalau lu nggak punya Nah, duit, dia ngasih betul. makan lu, fine, terima gitu ya. Maksudnya bahwa ya mau gimana lagi gitu kan. Mungkin dia sengaja mengedutkan lu gitu kan istilahnya. Tapi kan kalau misalkan banyak orang yang dok godaannya banyak dok, ya memang kata siapa dietnya gampang Bener-bener itu yang gitu. paling penting sih kita punya niat yang benar ya. Dok, ini datang dari Hertianto, dibilang Assalamualaikum dokter, aku mau tanya untuk puasa multivitamin diminum berapa kali yang bagus katanya begitu. Tergantung multivitamin apa nih. Maksudnya gini, kalau yang wajib ini mah ngomongin sekalian corona ya, yang wajib di masa Hmm. corona gini kan vitamin C Yes. sama D3 sama Hmm. zinc. Kalau tergantung umur juga, kalau misalkan vitamin C itu kalau lu dapet yang 1000 miligram sekali sehari cukup. Kalau bisa 2 kali Hmm. sehari, alhamdulillah. Tapi kalau nggak minimal Hmm. sekali sehari yang 1000 mili. Vitamin D3 tergantung umur. Kalau misalkan kita ngomongin ini mah ngomongin standar corona ya, karena kita mengejar Ya, masalah imun, dewasa tuh bagusnya 5.000 unit di penelitiannya sih, sekali minum lima ribu tuh. unit Jadi oh, tergantung sekali dosis. minum. Mm-mm, mm-mm. Oh, tergantung lima dosis ribu berarti dok unit ya. tuh, iya, tapi orang kan suka kadang-kadang takut sama anjir, vitamin D3 5.000, 10.000 unit itu kan gede banget gitu ya. Terus gue bilang, Eh, enggak, 10.000 unit itu cuman 250 mikrogram kalau nggak salah, itu bahkan nggak nyampe 1 mili berarti kecil gitu juga loh. berarti kalau dikit juga ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi ya fair-fairannya ya gimana ya gitu. Maksudnya kalau aku sih selalu bilang ke pasien tergantung dosis mendingan konsul ke gua deh ya. Maksudnya multivitamin yang Iya, dimaksud tuh betul apa betul. gitu. Terus kalau misalkan satu lagi tadi zinc. Kalau zinc itu 50 mili satu kali sehari setelah makan malam oke lah. Sebenarnya sih gitu kalau menurutku ya Cukup kalau ya. Mm-mm. cukup gitu. Terus ini kan ada ini aku sekalian bahas yang komen yang aku kebaca di aku ya kan kurus belum berarti baik begitu sebaiknya gendut juga belum berarti buruk. Tergini kalau mau lihat dari sisi body apa ya dari sisi penampilan doang sih ya betul namanya Hmm. kurus belum tentu bagus, gendut juga belum tentu jelek gitu betul. Ya. Tapi kalau dari segi kesehatan punten-punten gak ada tawar-tawaran Iya suka benar. nggak Ujung suka tombaknya mah suka nggak abai suka gitu. iya maksudnya gini suka nggak suka badan orang itu didesain untuk tidak boleh sedemikian gemuk sebenarnya. Jadi ketika kita menggemuk itu akan menjadi tinggal istilahnya tinggal pilih lo mau jadi penyakitnya apa kapan-kapan tapi mau jadi rematik mau jadi diabetes mau hipertensi mau serangan jantung mau susah punya anak mau mensnya nggak teratur mau jerawatan mau asma itu mah terserah badannya. Iya maksudnya, Iya iya gue iya. nggak bilang, iya, gue nggak pernah bilang kalau gendut itu jelek dalam arti, oh lu mah jelek banget gara-gara lu gendut. Enggak, gue nggak pernah bilang kayak gitu. Gue cuma bilang kalau lu gendut dan lu jadi ada keluhan-keluhan, ya udah let's do something about it gitu. Maksudnya ya udah ayo kita benerin gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kan ada banyak pasien kan bilang dok apa saya follower gue yang bilang dok jangan body shaming. Hmm. Siapa yang body shaming? Gue kan nggak pernah bilang gendut itu jelek gitu loh. Hmm. Cuman kadang-kadang orang tuh banyak yang bilang, dok, biarin aja gendut asal sehat. Yuk berantem sama gue yuk. Kalau ngomong biar gendut asal sehat, yuk sini berantem sama gue. Iya iya benar banyak nih dok, teman-teman saya juga gitu dok, yang biarin gua gendut Hmm. aja, yang penting kan di mata laki gua seksi. Mata laki lu belek, gua bilang begitu. Itu mah tadi. Kalau aku mah suka bercandanya, aku suka bercandanya gini, biar gue gendut asal gue seksi. Terus sama gue bilang gini, satu, lu masih bisa ngikat tali sepatu nggak? Satu. Maksudnya ngikat tali sepatu sambil Oke. duduk lu bisa nggak? Lu engap nggak? Yang kedua, lu kalau naik tangga engap nggak? Nomor tiga, Eh, lu ada sakit kaki nggak? Nomor empat, lu kalau habis makan ngantuk nggak? Itu tuh udah pertanda loh. Emang belum jadi penyakit, bener. Cuman menujunya itu loh yang serem tuh. Nanti kalau udah jadi penyakit, nanti nanti ngedumel. Kenapa sih gua sakit? Kenapa sih gua ini? Ya, kita mah para dokter mah dapetnya keranjang sampah mulu. Begitu orang tuh datang tuh dengan komplain gitu loh, dengan segala macam. Dok, gua sakit. Ya udah benerin pola hidupnya. Nggak mau dok, mau obatnya aja. Ya nggak bisa lah. Obatnya doang, tapi lo nggak ngerubah pola hidup mah jadinya nggak sembuh-sembuh. iya Gitu. benar-benar. Jadi Bener. Dok, kita di ini loh ada yang ikut Citra Rizky itu Citra Kirana nggak? Bener ya? Dia join bukan, juga. bukan. Oh bukan. Hanas JR Itu gitu sama itu Citra pasien Kirana. itu pasien gue soalnya si Citra Kirana mah pasien gue soalnya.
Iya, ya, tapi bener juga ada di sini. Terima kasih banyak Rizal Tonga nih, badannya nggak kurus-kurus, udah beberapa kali ke dokter. Terus dokter Prama dong harusnya. Dok, ini ngomongin tentang masalah buat yang nggak suka sayur dok, gitu ya. Hmm, Gimana nih buat tetap menjaga nutrisi tubuh? Kan sayur nggak masuk tuh, karena kita nggak suka. Bisa diganti dengan yang lain nggak dok? enggak. Jawaban jujur enggak. Harus tetap itu, harus tetap sayur ya, mau Iya. nggak mau ya. Mau nggak mau, soalnya si serat sama vitamin mineralnya teh utamanya teh sayur. Sayur gini, yang dimaksud dengan sehat itu sebetulnya adalah yang paling utama ya, adalah ketika Hmm, sistem pencernaanmu itu sehat. Tapi masalahnya di oke. Indonesia tuh kita belum punya pemeriksaan yang detail soal sistem pencernaan. Jadi kan orang selalu bilangnya, oh yang penting BAB gue lancar, gitu kan. Oke. Cuman sebenarnya si usus kita itu penuh dengan ribuan sampai puluhan ribu jenis bakteri baik Mhm, yang dikasih makannya tuh sama serat. Jadi mhm. ketika si serat itu nggak masuk, populasi bakteri baik itu akan menurun sehingga populasi yang lawannya yaitu populasi jamur atau kita nyebutnya ragi itu akan meningkat. Nah itu yang bikin kacau. Itu yang bener-bener Oh, bikin ngaco. Lu tinggal pilih penyakit, maksudnya bukan penyakit, keluhannya tuh antara lima. Antara masalah pencernaan, either lu gampang kembung, mhm. sendawa, kentut, segala macam gitu-gitu. Masalah pernapasan, batuk, pilek, ngaping, DLL, masalah kulit, eksim, jerawat, alergi-alergian, beruntusan, whatever itu, syaraf, sakit-sakit badan, pegal linu, migrain, termasuk vertigo masuk, sama mood. Kalau mood mah macam-macam. Ada orang yang kalau anak kecil makan susah fokus, orang yang senggol bacok kalau belum makan, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi orang tuh penuh dengan apa istilahnya? Penuh dengan pilihan penyakit gitu sebenarnya kalau lo nggak ngasih makan makhluk yang ada di dalam badanmu sebetulnya. Cuman ya kalau misalkan susah banget minum serat, sorry, makan serat minimal ganti deh dengan suplemen serat kan banyak sekarang mah yang bentuknya serbuk lah, yang bentuknya kayak susu lah gitu itu kan atau yang ada satu produk di supermarket namanya tuh kayak psyllium husk itu bisa buat campur sama air segelas gitu tinggal diminum itu lumayan gitu tapi harus kalau lo nggak bisa dapet Sayur dari lah ya. sayur minimal dari suplemen tadi sama plus dari buah gitu kalau bisa mah gitu. Jadi Nabot Udah sih. listeners tuh tadi sudah diobrolin sama Dokter Prama. Jadi kalau yang tidak suka sayur ya, tapi harus mau nggak mau ya dok ya itu harus kita jalanin untuk biar tetap hidup lebih Soalnya sehat gini gitu ya. kalau kalau biasanya orang tuh kalau misalkan nggak suka makan sayur tuh sebenarnya karena lidahnya tuh udah kebiasa dengan makanan yang manis atau yang strong gitu, yang penuh dengan micin lah kalau Hmm. bahasanya gitu. Jadi begitu Hmm. dikasih sayur yang rasanya hambar itu biasa apa ya nggak mau tergolongnya pahit gitu. Cuman kalau misalkan orang tuh bisa stop dari makanan yang ya tidak sehat, yang manis, yang gurih gitu selama seminggu, biasanya udah gitu langsung enak lagi kok. Si sayurnya langsung kerasa loh sebenarnya sayurnya rasanya nggak gitu-gitu amat kok Nggak fresh banget gitu. ya, ada rasanya nggak bias gitu ya. Iya. Oke oke. Sip sip. Nah mudah-mudahan ini bisa berguna untuk listeners yang lagi dengerin, lagi pasien-pasien Dokter Prama juga lagi bareng-bareng sama kita ada Instagram live-nya MGT Radio. Dok, ini kalau 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 ngomongin tentang masalah, kenapa ya buat sebagian orang kalau stres itu bawaannya malah pengen makan dok? Oh iya memang karena stres itu sebetul-betulnya akan ini terlalu kedokteran nih cuman aku berusaha jawab yang versi simple ya. Orang tuh kalau misalkan stres itu sebetulnya ada satu zat di otak yang kurang namanya tuh serotonin. Serotonin itu adalah hormon yang bikin happy. Cuman Oke. biasanya ketika orang-orang itu penuh dengan stres dan diperparah dengan produksi serotonin di dalam badannya itu menurun, badan itu Hmm. punya kayak mekanisme perlindungan tersendiri untuk naikin serotonin. Nah, Hmm. cara naikin serotonin paling simple adalah dengan cara makan gula. Karena begitu makan gula, hormon yang namanya insulin tuh akan naik, serotoninnya ikutan naik. Makanya jadinya bakal orang yang stres rata-rata cravingnya tuh pasti sama karbo. Either itu asin atau manis ya kadang-kadang orang tuh suka pembenaran yang oh dok, udah gue mah kalau stres makannya ke yang asin kok, bukan yang manis gitu misalkan. Sama gue serang balik, coba yang asinnya apa? Kalau lu bilangnya kerupuk itu sama-sama karbo, sama-sama gula. Iya iya Jarang bener orang bener yang, bener bener iya bener. kan, jarang orang tuh yang stres tuh larinya, oh gue pengen makan sayur, gue pengen makan buah, gue pengen makan daging, itu jarang. Pasti butuhnya tuh sesuatu yang strongnya tuh, ya asin atau manis itu supaya krauk-krauknya itu loh gitu kan. Bener bener Jadi bener ya, bener ya. jadi ya tapi itu bisa dibenerin kalau misalkan yang tadi aku bilang populasi bakteri baiknya dinaikin, serotoninnya bisa balance, biasanya kalau stres nggak akan selaper itu.
gitu ya. Jadi bisa disiasati dengan yang barusan dokter bilang ya dok ya. Nah dok, terus ada lagi nih, ini kebalikannya. Untuk meningkatkan nafsu makan buat orang-orang yang hilang nafsu makan karena stres. Stres dok, stres. Iya, pinternya pinter dan mengerikannya badan tuh memang semuanya tuh semua orang tuh beda-beda gitu ya. Cuman kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya turunin stresnya ada satu suplemen namanya tuh ashwagandha. Itu bisa sih buat ngebantuin. Maksudnya orang tipe-tipe orang yang kayak gitu nggak akan pernah lapar selama stresnya nggak diturunin, nggak dibalancein gitu. Jadi suplemen. Oke. Jadi kuncinya di suplemen. Kalau kayak gitu mah, kalau nggak minimal minum teh chamomile itu lumayan buat ngebantu Lumayan ya. nurunin si stresnya. Jadi gitu kalau mau Gitu. diet teman-teman, kalau misalnya mau diet lebih gampang ya dibikin stres aja dulu kali ya. Jadi nggak mau makan. Jangan, justru orang yang habis stres, ya stres larinya ke nggak makan tuh jarang banget. Ada, tapi Oh. jarang. Biasanya orang rata-rata kalau stres Mm-mm. jadinya makan. Oke. Iya, ya. Dok, kita mau nyapa dulu nih, ada Pak Budi Dharma Putra. Terima kasih atas ini bos saya langsung dari Jakarta Oh lihat. iya, Mangga. Luar biasa, Dok. Terus ada Poy Rafael. Nih Kang Siap. Poy nih, kayaknya pasiennya dokter nih, Eh, penyanyi. belum tahu cuma sering-sering ketemu Tahu ya? kalau di tahu kenal Sekarang iya ya itu. banyak. Terus banyak banget nih yang udah daftar, terima kasih. Udah daftar, udah gabung. Dok, Baik. sebetulnya kalau kita ngomongin tentang masalah praktek dokter nih ya, keluhan yang Mhm. paling banyak ditangani sama dokter apa? Keluhan yang selama ini pasien Ya. datang, apakah pengen diet, pengen ya berbagai macam lah, dok. Banyak sih sebenarnya, tapi memang kalau dirangkum banget mah nomor satu pasti soal diet sih, soal Diet, kegemukan lah ya, ya, ya. paling banyak tuh itu gitu. Cuman banyak juga sih yang soal intoleransi apa kayak alergi atau rematik yang kayak gitu-gitu banyak juga sebetulnya gitu. Jadi ya apapun lah. Hai hai. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kan aku kalau nggak salah pas baca judulnya kan di yang MGT kan soal berat badan ya, masa bagaimana cara nurunin berat badan selama puasa gitu ya. Betul. Jujur kalau saya pribadi, saya tuh ngajarin ke pasien tuh jangan fokus ke berat badan. Saya mah fokusnya ke bentuk badan sama lingkar. Karena kalau orang tuh terlalu fokus dengan berat badan, capek sendiri. Maksudnya banyak orang yang sampai ngeluh ke saya tuh selalu yang, dok, gue habis minum air putih doang naik sekilo. Iya, memang kalau lu minum seliter ya memang naik sekilo. Emang Iya, iya, kenapa? bener, bener, bener. Nah, soalnya kalau misalkan saya selalu bilang gini, lu bisa nggak nebak berat gue berapa? Enggak, lu nggak akan bisa nebak berat gue. Lu bisa nebak berat gue berapa, tapi lu akan ngarang. Tapi kalau misalkan lu nebak ukuran baju gue, lo pasti nebaknya antara M atau S atau L, pokoknya seputar itu nggak mungkin lo nebaknya ke XS atau ke XL. Misalkan ke Akang gitu, misalkan aku nanya Kang, tebak berat gue berapa gitu, pasti kan ngarang. Terus sekarang gini fair-fairan, berat gue tuh 75 loh. Berat gue itu 75 kilo, tapi baju gue tuh S, oke? Celana gue ukuran 30. 75 beratnya ukuran S bajunya. Hmm? Hebat. Wah, ini dokter Ya, hebat nih. bukan, bukan masalah hebat, cuman masalahnya kilogram itu tidak bisa menggambarkan bentuk badan. Oh iya, benar benar benar. Oke 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 oke. Iya, yes. Kilo itu berat. Jadi kalau misalkan ada pasien yang selalu datang ke gue, misalkan baru juga duduk langsung teriak-teriak, dok, gue pengen turun berat badan 20 kilo. Terus gue langsung ngahulang, terus gue cuma ngomong gini, emang yang mau ngangkat lu siapa? Iya, benar. Emang kursi kerja lu patah gara-gara lu keberatan? Gitu kan, atau banyak pasien gue tuh yang, dok, gue tuh stres, gue mau nikah nih 2 bulan lagi gue harus turun 20 kilo. Terus gue tanya, desainer lu siapa? Misalkan Ayung Berinda gitu ya. Terus gue akan bilang, setahu gue mah Ayung mah ngasihnya meteran dah, bukan kiloan. Kenapa lu fokusnya ke kilo sih? Iya, udah benar. Ya, maksudnya karena kadang-kadang banyak orang tuh yang depresi karena kilonya nggak turun, padahal lingkar Turun. perut mereka tuh mengecil gitu loh. Padahal pipi mereka jadi lebih tirus misalkan. Ya Virus. gitu-gitu. Jadi aku sih ngajarin ke pasien tuh, pokoknya ya lu mau cuma turun sekilo, mau turun 10 kilo, gue sih relatif nggak peduli karena lu akan dinilai sama orang lain itu dari bentuk lu. Setelah mereka meng-ACC bahwa bentuk lu kurusan, baru mereka nanya, lu turun berapa? Selalu gitu kok patternnya gitu. Jadi ya, kalau aku sih ngajarin ke pasien, please banget jangan fokus ke berat badan, gak Oh ya. penting beneran deh. Yang penting mah Soalnya lingkar tuh, ininya ini ya yang dok ya, penting berarti lingkar. lingkarnya memang. Iya, yang penting lingkarnya. Mana ya? Aku lagi ada sih kalau di Instagramku ada foto aku gendut sih, aku lupa aku taruh mana. Itu tahun Pernah berapa gendut tuh gendut soalnya dok? dulu. Hah? Tahun berapa tuh gendut? Nih,
ini bukan nih hoax nih. Masa gitu? Gimana mau hoax? Hah? Tapi ini Iya bener nih. Iya bener. ini Itu dari tahun ini sampai dokter berubah bentuk ini udah berapa lama kira-kira butuh waktunya prosesnya? sejujurnya ini tuh 2005. Jadi itu pas gue masih umur 17 lah, gue umur berapa ya berarti? 18 tahunan, 19 tahunan lah ya berarti gue ini umurnya. Hmm. Terus gue cuman butuh waktu 3 bulan lah, 2 bulan 3 bulan buat diet mah sebener-benernya mah. Jadi merubah semua ke yang sekarang Ya bentuknya begini. makanya, tapi secara berat sejujur-jujurnya yang tadi yang ini tuh aku di 78. Sekarang gue di 75. Itu Ini baju gue XL. berarti bedanya cuma 3 kilo dok, tapi berubah bentuknya memang dahsyat banget ya. Ya, ya iya makanya gue bilang jangan fokus ke kilo. Karena kalau oke segini loh, kilogram itu sebetulnya terdiri dari lo ada berat lemak, berat otot, Hmm. berat tulang, berat even mau berat rambut, berat organ, berat darah, berat apapun lah gitu. Itu teh Hmm. total-total jadi kilo yang lo bisa lihat di timbangan lo gitu. Tapi ya Hmm. walaupun misalkan masnya datang ke saya gitu ya dengan ada yang timbangan yang kan aku punya timbangan yang bisa ngebagi oh berat lemak, berat otot, berat tulang, berat air gitu kan. Terus ya misalkan orang kedeteksi oh lo berat tulangnya sorry berat lemaknya tuh lo kelebihan let's say 20 kilo. Hmm. Terus tapi gue juga nggak bisa misalkan gue bisa lihat paha lu gede perut lu gede tapi kan gue nggak bisa bilang oh perut lu beratnya 15 kilo ya enggak lah gue ngarang aja gitu loh jadi makanya ini ada yang nanya nih Karina Komala, kenapa yang penting lingkar ya? Emang lu kalau beli Ya. baju ada seksi misalkan di Zara, oh iya sama mbak-mbaknya beratnya berapa? 75. Oh iya silakan ke sebelah sini. 65 silakan ke sebelah situ. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, bener-bener lingkarnya Nggak berapa ada. gitu ya. Iya ya fair-fair dong kalau lu pakai baju misalkan gini, lu lagi fitting baju deh di H&M misalkan. Terus lu nggak muat, emang lu akan teriak-teriak anjir berat lengan gua naik 10 kilo. Enggak kan? Lu bakal bilang anjir lengan gua nggak muat, lengan gua kegedean. Jadi gue harus cari Ngomongnya size begitu. yang lebih gede. Hmm, Bener bener gitu. bener. Jadi Betul tuh. orang tuh Oke. terlalu terjebak dengan kilo gitu. Maksudnya gini, aku tidak tahu akang kilonya berapa, gue nggak tahu. Gitu kan, kita belum pernah ketemu juga, belum pernah ngobrol Iya juga iya. gitu. Cuman kan bentuknya ya gue bisa nebak-nebak dikit lah ukuran bajunya apa gitu. Biasa ya dok. Betul dok. Saya Mm-mm. harus kurus. Dok ini dari Anto Kipluk, bentuk badan ideal tanpa olahraga bisa nggak dok? Tergantung definisi ideal menurutmu apa. Maksudnya gini loh, orang tuh kan punya banyak sekali eh, parameter lah ya istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan lo cuman pengen dari buncit ke kurus bisa dari dengan diet doang. Tapi kalau misalkan udah kurus lo pengen berotot itu harus olahraga Ya, gitu oke, loh. ya. Terus Nah ini ini yang kan ada orang menarik. yang bilang nih kayak olahraga zumba tapi tetap lingkar lengan tetap gede. Gini ya, gini. Yang harus diingat dulu. Olahraga itu tujuan utamanya tuh untuk ngebentuk otot, naikin stamina, ya, sama naikin performance lah kalau bahasanya sih. Nah, Ya, kalau betul. misalkan lo berharap dengan olahraga lo bisa ngurusin dengan ngecilin lemak lo, itu salah besar. Yang harus lo lakuin nomor satu adalah kalau pengen ngurusin badan, pengen ngecilin lemak, lemak itu sumbernya itu dari makanan. Makanan yang lo makan itu akan kalau kelebihan akan ditimbun jadi lemak. Jadi kalau misalkan fair-fairan gini, dok gue rajin zumba dok, tapi gue nggak kurus-kurus sama gue serang balik lo habis zumba makan apa cuy? Makan mie ayam, makan siomay, Seblak, makan nasi seblak. goreng, seblak gitu ya jangan harap lo bisa kurus. Soalnya kan Nah, kadang-kadang orang yang tuh suka bilangnya, ya kenapa? kalau yang bagusnya apa tuh dok? Kalau misalnya udah olahraga gitu, zumba atau mungkin sepedaan atau Ya, apapun lah itu. Terus yang ya setelah beresnya makan jangan apa yang lebih bagus dok? jangan makan yang bikin gendut, makan daging kayak makan sayur, makan buah itu yang aman gitu loh. Oke. Itu semua daging ya dok ya? Hmm, Ayam, daging putih, daging merah iya. gitu, ikan segala macam. Bebas, bebas. Asal ya itu hati-hati sama cara masak sama bumbunya itu yang tadi kita bahas di awal gitu. Kalau lu masih pakai tepung-tepungan ya sama aja bohong. Bener Gitu. bener bener ya. Ini dari Anis Meliani ya. Dok katanya kalau berhenti pakai herbal gitu ya, suka kembali lagi ke awal nggak dok? Gitu. Aduh, gue nggak berani komen nih kalau udah nyebut merek mah.
Ya udah, gini Pokoknya aja mah, nanti lah, pokoknya, datang pokoknya, aja ke tempat pokoknya prakteknya prinsipnya dokter lah. gini, prinsip dasar. Kalau Hmm. lu pengen, lu gini, Ferveran, lu sekarang posisi gendut, oke? Hmm. Dari gendut, lu merubah dengan apapun, mau konsul ke gua, kayak mau pakai produk apapun, kayak mau diet apapun, terserah. Terus lu jadi kurus nih, oke? Hmm. Udah kurus, lu kembali ke makanan yang sebelumnya, ya lu balik lagi dong. Lagi ke awal ya. Iyalah, harus di-maintain semua juga gitu. Jadi jangan asal-asalan, jangan awal aja dulu yang gesit dan gencar, tapi kesananya udah mulai malas lagi. Begitu juga. Kayak gini aja Iya, dok, kalau kita prinsipnya. apa namanya angkat ya modelnya kayak nge-gym gitu kan, setahun, dua Hmm. tahun, 3 tahun, body bagus, terus akhirnya tahun keempat udah mulai gym jelek ya Ya begitu karena lagi nggak begitu lagi dok di-maintain ya. teh. Mm-mm, Iya, udah mm-mm, badan tuh harus, ya makanya mengerikannya badan itu harus di-maintain dalam arti gini. Orang misalkan bilang, "Dok, kenapa gua gendut terus?" Ya mungkin lu makannya brutal, tanda kutip brutal buat badan lu terus kali gitu misalnya. Atau, "Dok, kenapa gua kurus terus?" Ya mungkin harus diperbaiki kali penyerapan si badannya gitu. Jadi kalau lu cuman apa ya, cuman memperbaikinya setengah-setengah sih nggak akan dapet gitu iya loh. sih, betul 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 betul. Jadi harus Gitu di-maintain selalu kalau aja. Terus di-maintain. nih, Oh ada lagi Angga Prima. Dok, bumbu dapur yang bagus apa ya? Buat apa ini? Buat masak sayur. Ya sebetulnya mah semua rempah-rempah gitu kan bagus kok. Maksudnya kalau garam saya Hmm, pakainya antara Himalayan salt atau sea salt itu saya pakai. Saya nggak pakai garam dapur sih oke. pada dasarnya. Hmm. Terus kalau perbumbuan selama dia asli, kalau persausan sih harus baca baik-baik nih. Sekalian promo dikit ya, makanya kenapa gue bikin catering ala gua itu kan karena biar bisa Hmm. nyediain buat pasien-pasien tuh nih loh saus yang aman yang nggak akan bikin lu gendut kayak gitu tuh ada gitu. Aku nyediain sih sebetulnya gitu. Cuman Oke. kalau misalkan secara general pilih yang asli aja. Kalau misalkan orang suka bingung dok yang asli itu kayak apa? Ya safe ya istilahnya mah fair-fairan bawang putih ya bawang putih gitu. Bukan misalkan oh bawang putih tambah tepung ini tambah itu mah udah bukan asli Hmm. gitu loh. Jadi pada Gitu. prinsipnya Yang yang asli asli asli. itu yang bagus gitu ya, jangan dicampur Iya, adukan begitu dok ya. Oke, iya. dok, ini nih banyak yang tanya juga di beberapa WhatsApp, dok kalau mau konsul sama dokter Prama gimana? Oh, Gitu. aku tuh praktek di Jalan Sederhana nomor 18 Bandung. Hmm. Kalau Itu tuh selama sebelum sebelum lagi pasar ya kayak dok ya? sebelum pasar, Sebelum pasar ya. sebelahnya Oke oke. kantor pos. Oke. Terus apalagi? Kalau misalkan mau konsul online juga boleh gitu. Mhm, Kalau mhm, ada misalkan sekarang kan lagi PSBB, lagi wabah corona gitu kan. Jadi kalau mhm, misalkan mau di konsul online, nanti DM aku aja ke Instagram, nanti aku balas ada prosedurnya gimana. Terus mhm, kalau mau konsul datang juga boleh, ada prosedurnya juga, santai. Kalau mau langsung ikutan cateringnya juga ada. Aku nyediain mhm. catering juga di realdiet.bdg, ada Instagramnya, tuh bisa langsung join santai gitu. Cuman ya kalau mau konsul ke aku mah DM aku dulu aja lah gitu. Biar lebih Bisi enak ya bisi dok ya. PSBB jadinya terhambat nggak bisa masuk kan Benar benar ribut. benar. Iya iya yes yes. Jadi tapi kalau begini tiap hari praktek dok. Insya Allah. Tergantung sih soalnya kan si PSBB teh kan kadang-kadang longgar, kadang-kadang tidak ya. Jadi suka bikin bingung. Maksudnya Hmm, karyawanku banyak yang dari luar, dari Cimahi, dari mhm. Ciberem, Oh dari iya. Lembang gitu. Jadi Hmm. tergantung gitu. Oke, Gitu. sip. Ini makin seru ngobrolnya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita, dokter. Terima kasih banyak. Asik. Nanti jangan kapok Siap. kalau Awong bareng sama MBT mau gabung lagi sama dokter ngobrol lagi. Dok, pesan terakhir untuk listeners, pesan terakhir. Pesan mau kemana aja? Pesan buat listeners yang pengen tetap sehat selama puasa, dok. Nah, oke, aku sebenarnya tadi udah bagi tipsnya ya, tips buat sahur gitu Mm-mm. ya. Cuman kalau mau diulang lagi simpelnya, kalau tips buat sahur itu pastiin banyakin gini. Kalau aku ya pembukanya, pembuka pertama tuh aku pasti makan buah potong. Udah buah potong Mm-mm. aku makan sayur. Sayurnya aku pakai promo dikit ya, pakai saus dari cateringku yang Real Diet, soalnya kan biar nggak bikin Oke. gendut. Udah gitu Mm-mm. makan daging. Nah dagingnya terserah nih mau diapain, mau digoreng, mau dibalado, kan gue orang Padang ya secara ya, jadi mau direndang, mau diopor, mau diapain tuh terserah selama pakainya tuh yang asli gitu. Dalam arti bukan Oke. kemasan. Mm-mm. Kalau untuk buka puasa sebisa mungkin jangan pakai yang tadi ya yang gulanya yang tinggi-tinggi banget yang manis giung parah gitu itu jangan. Kalau Mm-mm. misalkan kalau aku sih buka puasa ya air kelapa pakai daging kelapa, pakai alpukat, pakai chia seed, biar kayak es campur gitu tapi versi yang sehatnya gitu. Betul. Udah gitu baru makan daging sama sayur. Air putih mah tetep ya jangan lupa.
Terus ya itu kalau tips aku mah kalau untuk supaya sehat, boleh pegang ngomong bahasa Sunda boleh kan? Dok, mangga, mangga. Yuk. Ya istilahnya mah tong ngabubungah hate sorangan tong nipu diri gitu ya. Maksudnya tong Nah, istilahnya iya, mah iya. jangan jangan kayak oh gue udah kayak tadi ada yang tadi sore ada yang nanya yang gue nggak boleh dok boleh nggak gue ganti misalkan eh, apa tadi Gula, gula, makan gula. nasi jadi nggak ada satu tadi yang baru ada nasi jadi bihun yang gluten free gitu ya. Oh, gluten free Aku ya, akan betul-betul. iya aku akan bilang gini neng nasi putih juga gluten free neng ada gluten mah cuma ada di gandum neng. Iya, kadang-kadang teh gitulah. Kadang-kadang banyak orang teh sok Ya pinter, itu makanya lu Cak, jangan sok pinter. eh, Ya, enggak sih sebenarnya marketingnya pintar banget. Marketingnya tuh juara banget gitu loh. Jadi bikin orang, maksudnya gini, orang tahu bahwa gluten itu jahat, katanya kan, makanya banyak produk yang gluten free gitu. hmm, Tapi orang tuh suka tidak bisa menghubungkan koneksi bahwa gluten itu ada di gandum. Berarti pertanyaan sekarang ini mah gua akan ngasih pertanyaan ke kalian semua ya sebelum kita berpisah. Jadi menurut kalian gandum sehat nggak? Kan menurut kalian kalian suka bilang, dok gue dietnya gluten free. Ya udah gue serang balik. Menurut kalian gandum sehat nggak kalau kayak gitu? Kan gluten cuma ada di gandum. Jadi silakan pikir sendiri ya. Kalau misalnya pusing, tak konsul sama gue. Nah, itu ya. Nah, Dok, ini ada satu lagi nih. Aku konsul dari Hmm. online dari Sumatera Oh iya, Selatan. sumsel Alhamdulillah iya, berhasil iya. katanya, Dok. Iya, ada Berhasil mau gimana katanya, pun Dok. harus komitmen. Benar, 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 benar. Sip, sip kalau begitu. Baik, dokter, Gitu. sekali lagi terima kasih Ya, banyak. Jadi sekali lagi kalau mau thank ngapain, you. konsul segala macam, DM aja di Instagramnya ya. Dokter Iya, Prama, DM sukses dulu aja terus. deh prosedur. Ya, Nuhun, mangga. atur nuhun. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih banyak listeners luar biasa Dokter Prama, hatur nuhun pisan. Kita sudah berbareng Dokter Prama berbagi cerita. Terima kasih banyak nih teman-teman dari Wisbela, kemudian juga banyak banget yang sudah ikut nonton di Instagram live-nya MGT Radio ya. Nah, sekali lagi ini Dokter Prama Aditya, B Med SCMES IFO. Jadi sekali lagi dokter umum yang juga mempelajari ilmu pengaruh nutrisi terhadap tubuh. Banyak dicari karena tips beliau yang maju dalam program mengurangi berat badan. Seru ngobrol sama Dokter Prama ya. Kalau bisa setiap hari lah. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, kenapa emang? Biar biar naik gaji saya. Terima kasih listener. Sampai ketemu lagi insya Allah hari Kamis Adit ya. Hari Kamis bareng sama MGT Gang Pagi bareng sama satu produk namanya Wash Watch kalau tidak salah nanti kita ngobrol. Nah nanti besok sama Jumat bagian Geng Sore ngobrol bareng sama beberapa public figure juga ya. Om Irfan terima kasih banyak terus pamit sampai ketemu lagi hari Geng Pagi tetap biasa ya 6 sampai jam 10. Hari Kamis kita ketemu lagi sama Wash Watch di Instagram live MGT Radio. Assalamualaikum. Terima kasih listeners.